Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Wanita merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling indah. Semua pria akan jatuh hati karena keindahan yang dimilikinya. Kedudukannya pun lebih mulia jika dibandingkan dengan pria. Banyak amalan yang mampu mengantar para wanita mendapatkan pahala yang berlimpahnya. Setiap wanita soleha akan dijanjikan mendapatkan surga yang telah Allah ciptakan. Seorang pria sudah menjadi takdirnya akan didampingi oleh wanita. Dengan ikatan pernikahan, mereka berdua akan hidup bersama. Dalam hubungan rumah tangga, wanita yang menjadi istri harus patuh dan hormat kepada suami yang merupakan kepala rumah tangga. Hal tersebut telah tertulis dalam ajaran Islam dan menjadikan pahala yang sangat besar untuk istri yang sabar serta taat kepada suaminya. Namun sahabat beriman, tidak sedikit istri yang durhaka kepada suaminya. Hal ini pun sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana hukuman Allah kepada istri yang durhaka terhadap suaminya? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawaban selengkapnya agar Anda tidak tersesat. Berikut astagfirullah, istri yang durhaka kepada suami ini, hukum dunia dan akhirat, versi Magenta Islam. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Wanita akan berpasangan dengan seorang pria dalam satu ikatan pernikahan. Setelah berumah tangga, banyak hal yang akan terjadi, mulai dari perselisihan hingga kebahagiaan yang akan menghampiri. Di masa-masa itu, istri dan suami tersebut haruslah tetap bersabar dan menghargai satu dengan yang lainnya. Terutama sahabat beriman, sang istri yang harus memiliki kesabaran lebih untuk menerima dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangga. Pahala yang berlimpah akan diberikan kepada istri yang solehah, yang bersabar dalam berumah tangga. Namun murka Allah Ta'ala akan turun kepada sang istri yang durhaka kepada suaminya. Hal ini tidaklah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Azab Allah di dunia dan akhirat akan menimpa sang istri jika durhaka terhadap suaminya. Lalu azab dan hukuman di akhirat seperti apa yang akan diterima oleh istri yang durhaka terhadap suaminya? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Memakan daging bangkai di neraka. Dalam kehidupan berumah tangga, setiap pasangan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka adalah saling melengkapi dan menerima kekurangan yang ada pada diri pasangannya. Pada zaman sekarang ini, sangat banyak para istri yang sering mengumbar aib atau keburukan suaminya kepada orang lain. Hal ini sahabat beriman sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka melakukan itu secara sengaja atau tidak sengaja, maka murka Allah akan datang turun kepada mereka semua. Pintu neraka sudah pasti terbuka lebar untuk para istri yang melakukan hal tersebut. Bahkan di neraka nanti, mereka disiksa dengan diberi makanan bangkai manusia. Hal tersebut akan terus diberikan secara berulang. Sungguh bangkai adalah makanan yang mencicikan. Mereka akan dipaksa memakan itu, walau perut mereka sudah penuh dan memohon berhenti. Bangkai tersebut akan terus dimasukkan ke dalam mulut mereka. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
Dari ayat tadi kita tahu bahwa siksaan tersebut sangatlah pedih. Tidak ada satupun manusia yang akan bertahan dari siksaan tersebut. Sudah menjadi kewajiban sang istri untuk menutup rapat aib dari sang suami dan kehidupan rumah tangganya, karena hal tersebut dapat melindungi diri dari api neraka. Dibenci oleh malaikat dan bidadari surga. Sebagai suami diwajibkan untuk menyayangi istrinya, begitu juga sebaliknya, sang istri harus memberikan kasih sayang dan cinta sepenuhnya kepada suaminya. Dilarang bagi keduanya untuk menyakiti satu dengan yang lain, karena sebuah pernikahan diawali dengan perasaan kasih sayang di antara keduanya. Maka saat berumah tangga harus dijalani dengan perasaan tersebut juga. Sudah menjadi hal yang sangat dilarang untuk sang istri menyakiti suaminya. Menyakiti sang suami bukan hanya dari siksaan fisik, namun dari perkataan yang menimbulkan rasa sakit di perasaan sang suami. Terkadang sahabat beriman, saat keadaan emosi akan keluar kata-kata yang di luar kendali dan dapat menimbulkan sakit hati kepada lawan bicaranya. Jika hal tersebut terjadi, maka sudah diwajibkan untuk mereka saling meminta maaf dan memaafkan. Bidadari di surga akan sangat membenci para istri yang menyakiti suaminya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, "Janganlah kau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu. Dia, sang suami, hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari hadis tadi sungguh sangat tercela jika seorang istri membuat suaminya tersakiti. Oleh karena itu meminta maaflah kepada suami jika sudah melakukan kesalahan. Turunkan egomu yang ada dalam dirimu masing-masing, karena tidaklah baik jika semua perbuatan dilandaskan oleh emosi dan ego belaka. Setan akan dengan mudah menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Selain itu, sahabat beriman, sudah menjadi hal yang wajar dalam hubungan rumah tangga suami istri melakukan hubungan badan, karena hal tersebut sudah menjadi halal. Malaikat pun akan membenci para istri yang menolak permintaan suami untuk berhubungan. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya namun istri enggan datang, lalu suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, malaikat melaknat istri itu sampai masuk waktu subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka sahabat beriman, jika suami mengajak istri untuk berhubungan, ada syahwat yang ingin dilepaskan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan berpotensi suaminya berzina dengan wanita lainnya. Hal tersebut sangatlah dilarang oleh Allah. Karena itu sebaiknya sang istri menjaga baik-baik suami mereka. Sudah siapkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Neraka dipenuhi oleh wanita. Neraka merupakan tempat penyiksaan bagi kaum yang berbuat dosa selama hidup di dunia. Tempat yang sangat panas dan malaikat yang tidak ada ampun menyiksa mereka secara terus-menerus. Permohonan ampun tidak akan diterima di sana, karena semua itu telah terlambat. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi jika sudah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghuni neraka sendiri, sahabat beriman, ternyata kebanyakan adalah para wanita yang merupakan para istri-istri yang kufur akan nikmat yang diberikan oleh suaminya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka telah diperlihatkan kepadaku, ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Mereka kufur mengingkari. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah mereka kufur mengingkari Allah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka mengingkari suami dan mengingkari perbuatan kebaikan.
Jika engkau telah berbuat kebaikan kepada seorang wanita dalam waktu lama, kemudian dia melihat sesuatu yang menyakitkan darimu, dia berkata, aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kufur nikmat adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Sekecil apapun sahabat beriman, rahmat atau rezeki yang diberikan oleh Allah melalui tangan suaminya wajib disyukuri. Jika tidak, maka neraka akan menjadi ganjaran bagi mereka. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis lainnya. Sesungguhnya orang yang selalu melakukan kefasikan adalah penghuni neraka. Dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah yang selalu berbuat fasik itu? Beliau menjawab, para wanita. Seorang sahabat bertanya, bukankah mereka itu ibu-ibu kita, saudari-saudari kita, dan istri-istri kita? Beliau menjawab, benar. Akan tetapi apabila mereka diberi sesuatu, mereka tidak bersyukur. Apabila mereka ditimpa ujian musibah, mereka tidak bersabar. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Bagaimana? Sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.